Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vika Maela Seri Dewi bersama dengan narasumber kita yaitu owner dari apa nih Mbak? Cireng Bunting. Oke. Siapa Mbak namanya? Nada. Oke, Mbak Nada gitu ya, kita panggil lebih akrab. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan sedikit berbagi informasi dengan narasumber kita tentang produk halal. Nah, kira-kira udah berapa lama nih Mbak menekuni bidang usaha ini? Untuk berapa lamanya saya itu sudah sebelumnya memiliki usaha makanan dan minuman yang lain. Sudah kurang lebih 3 tahun menjalani usaha makanan dan minuman. Tapi untuk brand yang baru ini saya memiliki brand baru namanya Cireng Bunting. Itu baru 1 tahun. 1 tahun terakhir ini saya baru menekuni Cireng Bunting tersebut. Awalnya saya hanya mencoba-coba karena saya basicnya suka memasak, jadi saya pengen bikin apa ya yang sekiranya bisa menambah penghasilan atau bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Jadi saya kemudian berminat untuk memasarkan produk Cireng Bunting tersebut. Oke. Lalu menurut Mbak Nade nih, untuk definisi dari produk halal sendiri itu kayak seperti apa Mbak? Menurut saya produk yang halal itu produk yang terbuat dari bahan yang halal atau tidak haram ya, dan proses pembuatannya itu sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Mungkin teman-teman di sini kan kita beragamanya agama Islam. Jadi untuk peraturan dan syarat-syarat dari makanannya itu juga yang kita mengikuti standar Islam gitu ya Mbak ya. Yeah. Nah, untuk Mbak Nada sendiri bagaimana menjamin kalau produk Mbak Nada itu produk yang halal ataupun bisa dikonsumsi oleh masyarakat halayak umum gitu? Untuk memastikan produk saya halal, saya mencari bahan-bahan dari orang-orang terdekat. Misalnya seperti saya mengambil bahan daging ayam itu dari tetangga terdekat, sehingga saya bisa melihat secara langsung bagaimana daging tersebut dikelola secara sesuai syariat Islam seperti itu. Kemudian bahan yang saya gunakan lainnya seperti tepung dan lain-lain itu saya mengambil di warung atau toko yang sudah bersertifikasi halal, sehingga saya yakin bahwa produk yang saya buat itu halal. Jadi langsung dari tangan owner sendiri gitu. Untuk semua produk-produk dagangan Mbak Nada ini dijamin halal karena Mbak Nada langsung dari tangan Mbak Nada pembuatannya. Nah, lalu pernah kesulitan nggak Mbak ketika mencari mencari produk-produk yang digunakan untuk membuat barang dagangan Mbak Nada? Untuk barang dagangan saya kan Cireng Bunting itu kan memiliki varian isi ya. Saya memiliki 4 varian isi, ada ayam, beef, mozzarella, dan juga bakso pedas. Nah, saya pernah sedikit mengalami kesulitan untuk bahan campuran seperti minyak wijen atau sausnya. Itu kan ada saus yang dari Korea seperti itu. Nah, itu saya itu masih nyari-nyari di TikTok, di sosial media, mencari di sosial media apakah bahan seperti ini tuh bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim seperti itu. Sempat mengalami kesulitan itu, namun saya trial error seperti itu. Saya mencoba-coba membuat bahan-bahan yang sekiranya dia itu halal dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Kemudian saya mengganti beberapa produk sampai menemukan satu produk yang saya mantap dan itu bisa diperjualbelikan dengan aman seperti itu. Nah, pernah nggak Mbak sebelumnya ikut penyuluhan tentang produk halal? Untuk saya sendiri belum pernah mengikuti karena saya di sini itu berdomisili ya Kak. Jadi saya merasa kesulitan mendapatkan penyuluhan tersebut. Kalau tetangga-tetangga saya di sini mereka sudah mendapatkannya. Kalau untuk saya sendiri saya agak kesulitan. Oh, karena mungkin berdomisili dan agak susah mendapatkan jaringan gitu ya Mbak ya, seperti itu. Nah, lalu menurut Mbak Nada penting nggak untuk Mbak Nada sendiri nih sebagai pedagang tentang penyuluhan produk halal ini kepada setiap pedagang UMKM gitu? Menurut saya itu penting sih, karena kan kita memperjualbelikan itu pasti yang beli tanya, ini produknya halal nggak, daging yang dipakai itu halal nggak, seperti itu. Nah, sebelumnya mohon maaf nih Mbak, untuk dagangan Mbak Nada sendiri nih, apakah sudah mempunyai sertifikat halal atau belum?
untuk dagangan saya sendiri belum memiliki sertifikasi halal karena itu tadi ya, di 1 tahun terakhir ini kan saya baru memulai usaha cireng kuning tersebut. Saya sudah mendaftar 3 kali tapi belum mendapat ACC dari atasan sana seperti itu. Oke, nah sebenarnya itu kan syarat-syarat dari produk dikatakan halal itu yang pertama Kak, dari bahan pastinya ya Mbak ya, bahan, kemasan, terus prosesnya gitu kan. Nah sedikit memberi informasi bahwa syarat dari produk halal itu yang tadi bahannya bahwa Mbak Nada nggak usah diragukan lagi karena Mbak Nada ini sendiri mencari bahannya dan sudah dipastikan dan mantap kalau bahan ini itu halal. Nah, prosesnya bahwa Mbak Nada di sini juga tidak menggunakan alat-alat ataupun menggunakan bahan-bahan juga yang tercampur dengan barang-barang yang enggak yang diharamkan di Islam gitu ya. Lalu untuk kemasan mungkin kemasannya juga sudah dijamin bahwa kemasannya tidak pernah digunakan untuk mengemasani sesuatu produk yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Nah, mungkin terlebihnya di sertifikat halal ya Mbak. Untuk sertifikat halal ternyata Mbak Nada ini juga sudah mencoba berusaha untuk mendapatkan itu, tapi mungkin agak dipersulit. Bukan agak dipersulit, tapi mungkin memang belum di ACC untuk itu. Nah, untuk sertifikat halal ini sebenarnya penting sekali ya, terutama bagi kita kaum muslim. Pasti ada 1-2 ya Mbak ya yang tanya ini halal apa enggak, ini produknya ini halal apa enggak dagangannya gitu kan. Pastinya ada yang seperti itu. Nah, sedikit saran dari saya pernah Mbak bekerja di sertifikat halal itu. Melalui dari bekerja itu saya tahu bagaimana proses dari pembuatan sertifikat halal itu, karena yang saya ketahui itu BPJH dari kami secara gratis memberikan sertifikat halal. Maksudnya nanti Mbak Nada ke kantor nih ya, membawa makanan dan produk-produk Mbak Nada. Nah nanti dari situ kita akan tanya untuk namanya, mau dikasih nama apa, lalu prosesnya bagaimana dan bahan-bahannya apa aja. Nah, nanti mungkin selang seminggu atau 2 minggu kemudian sertifikat itu bisa keluar gitu Mbak. Nah mungkin karena di Indonesia dan produk-produk seperti itu kan dikhawatirkan Mbak, apalagi zaman sekarang tuh Kak banyak sekali Korean food ya Mbak, kayak misal ramen, itu kan kita takut kadang generasi muda pun sukanya yang ya udah tinggal beli, udah dipercayakan kepada pedagang. Nah sebagai pedagang kita apalagi kita harus memberikan penyuluhan ataupun mereka juga harus mendapatkan penyuluhan agar produk-produk yang diolah, produk-produk yang didagangkan itu mempunyai sertifikat. Nah baik teman-teman, untuk bincang-bincang malam ini kita cukupkan. Semoga tetap bahagia, dan untuk Mbak Nada terima kasih sekali Mbak sudah ingin menjadi narasumber saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.